Jamaah yang dimuliakan Allah, siapa hari ini yang tidak tantrum di medsos kalau setiap hari dia kehilangan omset atau uang, ya, uang cash setiap hari hilang 1 miliar? Ada yang bisa tidak tantrum di medsos, jemaah? Iya. Dan seringnya orang itu ketahuan punya uang kapan? Ketika hilang, kan? Ketika nggak ada uang semua ngaku nggak punya duit. Giliran hilang baru ketahuan rupanya punya duit. Menunjukkan apa? Orang nggak bisa nahan diri kalau kehilangan dunia. Ya. Antum kalau kehilangan uang setiap hari 1 miliar, kira-kira antum tantrum nggak? Hah? Bisa nggak menahan diri dan menganggap itu bukan musibah? Sama deh kita, ana dan antum, ya. Tapi ana yakin ana nggak merasakan itu. Kenapa? Karena nggak punya uang 1 miliar. Ya. Tapi secara umum jamaah, orang andai kata dia kehilangan uang setiap hari 1 miliar, pasti tingkah lakunya seakan dia si paling musibah di muka bumi ini, ya kan? Nggak usah 1 miliar deh, tiap hari kehilangan uang 1 juta aja, tiap hari 1 juta, udah si paling musibah dia di muka bumi, ya kan? Tantrum, curhat kemana-mana. Tetapi siapa di antara kaum muslimin hari ini yang tantrum, yang menangis histeris karena kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh setiap hari? Bahkan sebagian orang bukan hanya kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh, memang subuhnya kehilangan. Tidak hanya jamaahnya, subuhnya memang kehilangan. Nah, oleh karenanya Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Karena musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang kehilangan agama. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan sebuah pernyataan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas, ucapan yang luar biasa, wallahi mutiara kata. Beliau mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Saya ulangi 3 kali biar antum bisa tulis. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Ya, sekali lagi Tiana tes, ya. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Ada yang bisa ngulangi? Yang bisa insyaallah tidak ada hadiah dari ana. Nah, silakan, barakallahu fik. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fik. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Nah, tulis antum status WA. Daripada nggak jelas nulisnya di status WA, curhat nyindir orang, ya kan, mending faedah, ya kan? Daripada curhat nggak jelas ya di WA atau di medsos. Seluruh musibah, kata beliau, hayyinatun, itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Nah, hari ini memang kita sedih melihat saudara kita, tetangga kita, apalagi anggota keluarga kita jatuh miskin, ya kan, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan. Tetapi ada musibah-musibah yang lebih berat dari itu, tetapi mayoritas manusia tidak menganggap itu musibah. Kehilangan sholat. Berapa banyak kaum muslimin yang ngaku muslim di Indonesia nggak sholat jamaah? Jangankan sholat jamaah, 5 waktunya memang nggak sholat. Padahal Nabi mengatakan orang yang kehilangan sholat asar, maka seakan dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Dalam hadis yang lain, ya, perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat, ya. Nabi juga mengatakan antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Al-Imam Ibnu Qayyim di awal kitab beliau As-Shalah, antum boleh cari kitab ini, menukilkan kesepakatan seluruh ulama Islam bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa LGBT, homoseksual, liwat, lesbi, membunuh,
ya, khamar, judi, riba, dia adalah dosa setelah kemurtadan. Tapi hari ini jamaah, ya, dosa meninggalkan sholat seakan itu bukan dosa. Ya. Kalau kedapatan orang mesum dihajar habis-habisan oleh massa, ya kan? Tapi nggak pernah mereka merazia orang yang tidak sholat. Padahal di dalam Islam, satu kali tidak sholat dosanya lebih besar daripada satu kali berzina dengan ibu kandung sendiri. Satu kali tidak sholat lebih besar dosanya daripada satu kali liwat. LGBT sholat di dalam Islam masih mending ketimbang non LGBT tetapi tidak sholat. Kedua-duanya tidak benar tentunya, ya. Tapi hari ini jamaah dimuliakan Allah, dosa meninggalkan sholat dianggap enteng. Nah, oleh kaum muslimin. Tapi giliran mendengar ada LGBT, walaupun itu dosa yang mengkotori, yang menjijikkan, semua orang terkejut, ya. Ana yakin kita semateri-materinya kaum muslimin, semateri-materinya seorang ayah dan seorang ibu, ana yakin seyakin-yakinnya tidak akan mau menerima LGBT sebagai menantunya, ya kan? Walaupun kaya, tampan, maco, tapi tulangnya lunak seperti kena presto, pasti nggak bakal mau menerimanya sebagai menantunya, walaupun dia sholat, ya kan? Walaupun dia ustadz. Dan itu prinsip yang bagus dan harus. Tetapi kalau yang datang tidak sholat, kaya, tampan, humoris, keluarga besarnya konglomerat, cuma dia nggak sholat, nggak apa-apa, nantikan sholat sendiri tuh, kalau paling udah punya anak insya Allah berubah katanya. Padahal menerima orang yang tidak menerima orang yang tidak sholat sebagai menantu itu lebih tepat, harus lebih wajib daripada tidak menerima calon menantu yang sholat tapi LGBT. Namun siapa yang punya pemikiran yang seperti itu hari ini? Kecuali mereka yang memahami kedudukan sholat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bukan sedang membahas tentang sholat, tetapi sedang membahas, itulah bukti di antara contoh yang menunjukkan keumuman kaum muslimin hari ini menganggap musibah itu hanya dalam urusan dunia. Mereka tidak menganggap hilangnya nikmat-nikmat agama sebagai musibah yang paling besar. Makanya di kesempatan yang lain Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Saya ulangi 3 kali lagi supaya antum bisa menulisnya. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Ada yang bisa ulangi? Lagi? Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Naam. Seluruh nikmat dunia beserta isinya itu nilainya masih di bawah nilainya hidayah. Karena jangankan dengan tauhid dan sunnah, hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya. Kayak kata beliau, seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah. Dan seluruh musibah, apa musibah terbesar? Hilang segala-galanya dari dunia yang kita miliki, hilang rumah, ya, hilang anggota keluarga. Lihat Nabi Ayub alaihi salam, hilang kedua orang tua, hilang anak, hilang semua orang terdekat, tidak ada yang tersisa bersama beliau kecuali hanya seorang istri, dan hilang kesehatan selama 18 tahun. Diuji dengan kudis terparah dalam sejarah kudis. Yang rajih 18 tahun. Hadis dari Imam Anas, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi menegaskan itu 18 tahun lamanya. Membuat daging beliau rontok dan copot dan membuat belatung keluar dari tubuh beliau. Dan Nabi mengatakan la yaslam illa qalbu. Kudis yang menimpa beliau tidak hanya bagian luar tetapi juga
mengenai bagian tubuh dari dalam, dan tidak ada yang selamat kecuali hanya jantung. Selain jantung, luar dalam kena kudis. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah beliau kena kudis dan beliau seorang nabi, masyarakat beliau sepakat mengambil keputusan untuk mengeluarkan Nabi Ayub dari kampung mereka dan menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka, karena mereka tidak mampu mencium bau kudis beliau. Ini berat ya, Ma. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu beliau justru memuji Allah. Rabbi massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Memuji Allah dan beliau di puncak musibah. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Kalau kita malah nuntut, ya Allah katanya Engkau Maha Penyayang, mana nih ya kasih sayangmu kepadaku? Beliau justru memuji dengan pujian begitu luar biasa. Mungkin kita bisa memuji Allah kalau sedang dapat nikmat, giliran dapat mobil, ya Allah wa anta arhamur rahimin. Ya, dapat hadiah rumah baru, ya Rabb anta arhamur rahimin. Lulus sekolah, anta arhamur rahimin. Ya kan? Keterima lamaran nama akhwat setelah 20 kali ditolak oleh akhwat di Bandung, ya. Kemudian antum diterima, oh ya Rabb anta arhamur rahimin. Tapi kalau sedang di puncak musibah seperti yang Nabi Ayub, siapa yang mampu mengeluarkan dari mulutnya wa anta arhamur rahimin, jemaah? Kecuali mereka yang memahami bahwa nikmat terbesar seorang hamba adalah tatkala dia tidak menjauh dari Allah Jalla wa'ala. Dan musibah yang sesungguhnya adalah tatkala dia jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ayat 5 Ibnu Qayyim mengatakan tadi, seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah, dan seluruh musibah masih di bawah musibah kesesatan. Orang yang lebih sempurna dunia dari Nabi Ayub lebih banyak, yang sehat, yang kaya dan sebagainya, tetapi tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah daripada Nabi Ayub, karena seorang nabi di masanya adalah orang terbaik di masanya. Maka beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Justru memuji Allah dan beliau sedang di puncak musibah. Siapa yang bisa seperti ini, jemaah? Antum jatuh stroke, kanker, tumor, istri langsung gugat cerai, ya, anak meninggal, kedua orang tua meninggal, ya? Pemasukan sama sekali tidak ada, rumah hilang, kendaraan hilang, kemudian masyarakat setempat sepakat untuk mengeluarkan Anda dari kampung Anda dan menempatkan Anda di salah satu tempat pembuangan sampah mereka karena penyakit kudis yang antum ya deritai. Dalam kondisi yang seperti itu, kira-kira sanggup nggak kita memuji Allah, jemaah? Hah? Baru sedikit ujian aja terkadang kita udah nanya, ya Rabb, kenapa harus saya yang mendapatkan musibah ini? Jadi kalau bukan ente, tetangga ente gitu. Enak aja gitu doanya, ya kan? Sebagian orang baru dikit dapat musibah, ya Allah kenapa harus anak saya yang mendapatkan ujian ini, terus harus anak tetangga gitu. Demikian juga sebagian orang kalau dapat banjir, ya Allah kenapa harus di kampung kami banjirnya? Jadi maunya banjir kampung sebelah gitu. Ini pertanyaan jamaah tidak akan keluar dari mulut seorang hamba yang mengenal Rabbnya dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Pertanyaan yang seperti itu tidak akan pernah keluar dari mulut seorang hamba yang mengenal dan meyakini bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Itu pertanyaan hanya keluar dari mulut seorang hamba yang tidak memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Baru sedikit dapat musibah, perceraian, hilangnya kesehatan, hilangnya aset dan sebagainya. Sebagian kita sudah bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa harus aku yang menerima musibah ini? Kenapa harus anak kami yang menerima musibah ini? Kenapa harus istri saya yang mendapatkan musibah ini? Kenapa harus ayah saya? Kenapa harus ibu saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus kampung kami? Bahkan ada yang lebih parah dari itu lagi.
Baru sedikit dapat musibah udah nanya sama Allah, ya Allah, ya Rabb, emangnya hamba dosa apa sehingga hamba mendapatkan musibah ini? Syukur-syukur malaikat yang di sebelah kiri nggak jawab, nih dosa inti, nanya segala lagi. Sudah sejauh mata memandang dosa yang masih pakai nanya lagi, dosa apa yang hamba lakukan? Syukur malaikat sebelah kiri nggak jawab. Kalau dijawab modar kita ketakutan. Sebagian orang nanya aja mah, dosa apa yang hamba lakukan? Allahu Akbar. Seakan dia nggak punya dosa. Nah, Ayub alaihissalam di puncak musibah yang seperti ini, beliau justru memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Yunus alaihissalam, seorang nabi jemaah, seorang rasul, terpilih namanya setelah ikut undian agar lompat ke laut. Karena kalau semua bertahan akan tenggelam semuanya. Salah satu dari mereka harus mengalah demi menyelamatkan yang lainnya. Mereka mengundi, yang keluar nama Yunus. Fasahama fakana minal mudahadhin. Ya, tidak lantas Nabi Yunus bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus namaku yang keluar? Kenapa enggak nama orang lain aja? Beliau pun masuk ke dalam kegelapan laut, bertambah dengan kegelapan di dalam perutnya ikan yang sangat besar. Di dalam kondisi yang seperti itu, apakah beliau memperkarakan Allah? Apakah beliau berkata kepada Allah, ya Rabb, kurang apa perjuangan hamba selama ini untuk agamamu sebagai nabimu, sehingga engkau masih memberikan ujian yang seperti ini kepada hamba? Apakah di dalam kondisi yang tersebut beliau bertanya, ya Rabb, kenapa harus hamba yang menerima ini? Apakah beliau mengatakan, dosa apa hamba ya Rabb sehingga hamba mendapatkan musibah ini? Apalagi sebagian orang ada yang berani bertanya kepada Allah, ya Rabb, mana rahmatmu? Ya Rabb, katanya engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, tunjukkan rahmatmu kepada kami. Allahu Akbar. Seorang hamba yang mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim, tidak akan mungkin keluar dari mulutnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan lihat Nabi Ayub tadi justru memuji Allah. Kenapa? Karena nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Yang penting itu tidak hilang. Ya. Daripada kita punya kesehatan, punya harta, tapi hilang nikmat agama. Jangankan tauhid dan sunnah yang hilang jamaah. Seperti yang kita katakan tadi, hanya kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh, sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukan sekedar rumah, bukan sekedar seperti kehilangan mobil mewah, melebihi dunia beserta isinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini untuk menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, betapa mahalnya hidayah. Baik hidayah di atas tauhid, tidak berbuat syirik, hidayah beribadah dengan sunnah Nabi bukan dengan bid'ah, hidayah menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, ya, dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Lebih dari itu, hidayah bisa banyak mengamalkan ibadah sunnah dan jauh dari banyak perbuatan yang sia-sia. Apabila ini kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah, maka judul tadi tidak akan keluar, hijrah yang hilang. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang Nabi katakan tadi, iman yang ada di dalam hati kalian suatu ketika dia akan mengusang, sebagaimana mengusangnya pakaian kalian. Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui iman. Dan kita adalah anak Adam, kita bukan dari keturunan malaikat. Dan Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak maksiatnya,